Hai, selamat datang kembali di channel Fokusin Bola. Seperti biasa dong, hari ini gue mau ngasih tahu tentang berita bola terupdate di hari ini. Nah, tapi sebelumnya, untuk sobat fokuser yang belum subscribe, bisa tekan tombol merah di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu berita bola terupdate hanya di channel Fokusin Bola. Oke, langsung aja ya, kita ke berita pertama di segmen Beritain Bola. Di berita pertama, pengumuman Barcelona bahwa penyerang Argentina Lionel Messi tidak akan bertahan di klub setelah membuka pintu untuk langkah mengejutkan ke Manchester City. Barcelona telah mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang mengonfirmasi bahwa Lionel Messi akan meninggalkan klub setelah 21 tahun. Messi, yang sebagian besar dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa, telah menghabiskan seluruh karir seniornya di Barcelona dan telah memenangkan banyak trofi di Camp Nou, termasuk Liga Champions 4 kali. Namun, waktunya di Catalunya telah berakhir setelah Barcelona mengonfirmasi bahwa karena hambatan ekonomi dan struktural, kontraknya tidak dapat diperpanjang, menjadikannya agen bebas dan membuka pintu untuk kepindahan mengejutkan ke Manchester City. Meskipun telah mencapai kesepakatan antara FC Barcelona dan Leo Messi, dan dengan niat yang jelas dari kedua belah pihak untuk menandatangani kontrak baru hari ini, itu tidak dapat diformalkan karena kendala ekonomi dan struktural berdasarkan peraturan La Liga Spanyol, kata klub itu dalam sebuah pernyataan. Ketersediaan Messi dapat mempengaruhi langkah potensial yang direncanakan Manchester City untuk striker Tottenham dan Inggris Harry Kane. Di berita selanjutnya, Paris Saint-Germain segera dikaitkan dengan Messi. Tetapi ibu kota Perancis dipandang hanya sebagai salah satu tujuan yang mungkin bagi pemain Argentina yang banyak diminati itu. Messi masih ingin memenangkan trofi dan menjadi bagian dari proyek kemenangan, dan PSG dapat menawarkan semua itu kepadanya. Ada juga persahabatan dekatnya dengan Neymar dan keinginan mereka untuk bermain bersama lagi dengan pihak Perancis yang memiliki keinginan lama untuk mengontrak pemain yang selalu tampak hampir mustahil sampai sekarang. Wah, kalian bayangin gak sih kalau Messi pindah ke PSG jadinya gimana? Di berita selanjutnya, 3 klub kemungkinan Messi akan berlabuh dan dikaitkan paling kencang sama PSG dan Manchester City. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa Messi akan berlabuh di klub lain. Menurut Sportlands, ada 3 destinasi Messi City selanjutnya, yaitu adalah Chelsea, Manchester United, dan Juventus. Chelsea agak tenang musim panas ini dan mereka belum mengeluarkan uang sepeser pun untuk penandatanganan baru di jendela transfer. Klub membuat kemajuan menuju pendaftaran Romelu Lukaku dan Jules Koundé. Yang pertama telah diidentifikasi sebagai pemain untuk meningkatkan penyelesaian akhir mereka. Messi belum dikaitkan dengan mereka musim panas ini, tetapi transfer mengejutkan tidak dapat dikesampingkan dengan dukungan finansial dari Roman Abramovich. Setan Merah mampu memenuhi tuntutan keuangan Messi, tapi ada keraguan apakah hierarki akan menyetujui kesepakatan uang besar. Mereka baru-baru ini menyetujui kontrak tahunan 20 juta pound sterling untuk Rafael Varane, dan fokus untuk saat ini muncul pada penurunan tagihan upah dan sanksi penjualan pemain. Klub telah menghabiskan 108 juta pound sterling untuk Varane dan Jadon Sancho jika digabungkan. Menandatangani Messi bisa membuat mereka menghadapi tantangan serius untuk gelar Liga. Bianconeri mungkin adalah orang luar dalam mengejar Messi, tetapi beberapa penggemar klub memimpikan pemain Argentina itu bersama Cristiano Ronaldo. Kedua pendukung telah bermain di ujung yang berlawanan untuk Barcelona dan Real Madrid, dan itu akan menjadi mimpi untuk menonton mereka berbaris bersama satu sama lain. Namun, itu tampaknya merupakan prospek yang tidak mungkin dengan situasi keuangan Juventus yang ketat. Messi mungkin tidak suka bekerja dengan musuh bebuyutannya selama dekade terakhir. Di berita selanjutnya, Manchester United tetap tertarik untuk mengontrak bek Inggris Kieran Trippier, tetapi Atletico Madrid menolak untuk mengalah pada harga yang diminta 34 juta pound sterling untuk pemain berusia 30 tahun itu. Trippier, yang kembali berlatih pada minggu ini, dilaporkan memiliki hatinya kembali untuk Liga Primer, dengan United secara luas dilaporkan sebagai tujuan pilihannya. Setan Merah dilaporkan hanya siap untuk membayar sekitar 18 juta pound sterling untuk Trippier, dan Atletico akan mengharapkan United untuk menaikkan tawaran mereka secara signifikan jika mereka serius untuk menandatangani Trippier. Kepergiannya mungkin juga tergantung pada kesepakatan lain di bursa transfer, dengan Atletico dilaporkan juga tertarik pada Alessandro Florenzi dari Roma sebagai penggantinya. Selanjutnya, Southampton telah menanyakan tentang penandatanganan Tammy Abraham dengan status pinjaman dari Chelsea saat mereka mulai mencari pengganti sesama striker Inggris Danny Ings yang bergabung dengan Aston Villa awal pekan ini. Aston Villa, Arsenal, dan West Ham termasuk di antara klub yang telah mengamati situasi Abraham musim panas ini.
Meskipun mengakhiri musim lalu sebagai pencetak gol terbanyak bersama Chelsea, sejajar dengan Timo Werner dengan 12 gol, pemain Inggris berusia 23 tahun itu kemungkinan akan menemukan waktu bermainnya di Stamford Bridge terbatas musim ini dengan klub merencanakan langkah pemecahan rekor untuk kembali bermain, tanda tangani Romelu Lukaku. Sementara itu, Sainz ingin menambah lebih banyak daya tembak ke lini serang mereka setelah setuju untuk menjual pencetak gol bintang Danny Ings ke Aston Villa. Setelah menuntut 30 juta pound sterling dari Villa untuk penyerang berusia 29 tahun, klub Pantai Selatan memiliki uang untuk dibelanjakan, tetapi dapat dipahami bahwa Southampton telah menanyakan kesepakatan pinjaman untuk Abraham. Selanjutnya, gelandang Lyon Prancis Houssem Aouar bertahan untuk pindah ke Arsenal musim panas ini. Sunsport memahami bahwa perwakilan Aouar telah dikejutkan oleh kemajuan Arsenal baru-baru ini dalam upaya mereka untuk mengontrak bintang Leicester James Maddison. Aouar yang kontraknya sendiri berakhir pada 2023 akan jauh lebih murah ketika Lyon ingin melepas nama dan membangun kucing mereka sendiri. Kegagalan mereka untuk lolos ke Liga Champions membuatnya nilainya turun ke angka yang jauh lebih terjangkau, sekitar 25 juta pound sterling. Tetapi Arsenal, meskipun menyiapkan paket upah 100.000 pound sterling per minggu, belum membuat tawaran baru untuk Aouar setelah melihat tawaran 40 juta pound sterling untuk pemain ditolak musim lalu. Selanjutnya, Roma yang kini diasuh oleh Jose Mourinho telah dikaitkan dengan kepindahan gelandang Kamerun berusia 25 tahun Fulham Andre Frank Zambo Anguissa yang akan menelan biaya klub Serie A sekitar 21 juta pound sterling. Setelah gagal dalam upaya meyakinkan Arsenal untuk menjual Granit Xhaka, AS Roma harus mencari tempat lain untuk memperkuat lini tengah mereka. Nama-nama seperti Theon Koopmeiners telah muncul, tetapi nama yang lebih dekat juga mulai muncul, yaitu adalah Andre Frank Zambo Anguissa. Gelandang Fulham yang tiba sebagai bagian dari musim panas besar setelah dipromosikan ke Liga Primer pada 2018, akhirnya menetap di London setelah masa pinjaman yang baik dengan Villarreal, dan hampir konstan di bawah Scott Parker di Craven Cottage. Dengan Cottagers kembali ke Championship, pintu keluar telah disebut-sebut musim panas ini untuk pemain internasional Kamerun, dengan AS Roma sekarang menjadi tujuan potensial. Di berita terakhir, Tottenham akan mengajukan tawaran 17 juta pound sterling untuk pemain Bolonya yang berusia 22 tahun dan bek Jepang Takehiro Tomiyasu. Spurs menghentikan pengejaran mereka terhadap bek berusia 22 tahun itu saat ia berkompetisi untuk Jepang di Olimpiade. Tetapi sumber Tottenham mengatakan kepada Football Insider bahwa klub tersebut menghidupkan kembali minat mereka pada Tomiyasu dengan tawaran baru sebesar 17 juta pound sterling. Itu terjadi setelah Tottenham menyetujui biaya dengan Atalanta untuk bek Serie A lainnya, Christian Romero, yang akan bergabung dalam kesepakatan senilai 47 juta pound sterling. Tomiyasu bisa ditempatkan di bek kanan sebagai pengganti Serge Aurier yang terikat keluar dan juga bisa bermain di bek tengah dalam pertahanan 3 orang. Menurut kalian, kemanakah kira-kira Messi akan berlabuh? Mari kita berdiskusi di kolom komen tentang beritain bola hari ini. Jangan lupa juga ya untuk subscribe ke channel Fokusin Bola, dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu berita terupdate mengenai dunia bola. Gua Mr. Fokusin pamit undur diri dulu, stay safe and bye-bye.